Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Herlianti dengan NPM 192165058. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berkaitan dengan sistem nilai tukar. Untuk jurnal yang pertama, nama jurnalnya adalah American Economic Review dengan judul jurnal Exchange Rate for Developing Countries dan nama penyusunnya Roberto Chang dan Andres Velasco. Menurut IMF, pada pertengahan tahun 1970-an, sekitar 85% negara berkembang telah mematok pengaturan mengenai nilai tukar. Sampai sekarang pun pematokan nilai tukar masih terjadi dengan adanya perubahan berupa pembagian sistem dari nilai tukar itu sendiri. Kebanyakan pada masa sekarang, negara berkembang memiliki sistem nilai tukar berupa nilai tukar mengambang terkendali atau managed floating system atau nilai tukar fleksibel atau yang lebih dikenal dengan flexible exchange rate. Nah, di jurnal yang saya analisis, penulis menyajikan tabel berupa pertumbuhan GDP di beberapa negara yang dipilih. Ada Argentina, Hong Kong, Brazil, Meksiko, Peru, dan Singapura. Akan tetapi, perbedaannya adalah terletak pada sistem nilai tukar yang dianut oleh negara masing-masing. Untuk Argentina dan Hong Kong menggunakan sistem nilai tukar tetap, dan untuk Brazil, Meksiko, Peru, dan Singapura menggunakan variabel sistem nilai tukar flexible rates atau sistem nilai tukar yang bebas. Negara dengan sistem nilai tukar tetap, yakni Argentina dan Hong Kong, tidak mempunyai performa yang bagus setelah adanya krisis keuangan pada tahun 1997 sampai 1998. Untuk negara Argentina, menurun pada tahun 1998 dan menjadi minus 3% pada tahun 1999. Terjadi kesamaan pula dengan pertumbuhan negara Hong Kong dari yang tadinya mempunyai GDP 5,3% di tahun 1997 menurun drastis menjadi minus 5,1% di tahun 1998. Nah, untuk sebaliknya, untuk negara yang menggunakan sistem nilai tukar fleksibel, memang terjadi juga penurunan dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Namun, tidak terlalu terlihat dikarenakan biaya pengeluaran pasca krisisnya lebih rendah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem nilai tukar fleksibel, lebih mampu menyesuaikan nilai tukar real di suatu negara dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap. Nah, di sini saya telah membuat 3 rangkuman berupa hasil analisis atau review dari jurnal yang pertama. Yang pertama, kebanyakan negara berkembang mengadopsi sistem nilai tukar mengambang. Ada beberapa karakteristik yang harus menjadi acuan atau patokan suatu negara dalam penentuan sistem nilai tukar. Di antaranya adalah ukuran perekonomian, keterbukaan perekonomian, konsentrasi perdagangan internasional, berdasarkan kondisi geografis, diversifikasi produk ekspor, inflasi, perkembangan sistem keuangan, daya dukung devisa, mobilitas modal, dan dari sumber gangguan berupa real maupun moneter. Dalam jurnal yang saya analisis, jurnal tersebut mengacu kepada tingkat inflasi suatu negara. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa negara berkembang mempunyai tingkat inflasi yang tinggi dan cenderung akan memilih sistem nilai tukar mengambang atau bebas. Hal ini dikarenakan semakin lebar perbedaan inflasi yang terjadi, maka semakin besar kebutuhan untuk terus melakukan penyesuaian nilai tukar. Yang kedua, negara yang mempunyai keterbukaan ekonomi cenderung akan memilih kepada sistem nilai tukar mengambang atau bebas. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem ekonomi terbuka menjadi pilihan bagi negara berkembang agar dapat meningkatkan investasi dari perdagangan melalui sektor ekspor maupun impor. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang akan lebih tahan terhadap krisis moneter daripada negara-negara yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap. Hal ini dilihat dari kunci dari keberhasilan dari sistem nilai tukar mengambang dalam menghadapi krisis moneter, ialah terletak pada tingkat kesiapan pemerintah maupun pelaku bisnis dalam mengantisipasi fluktuasi nilai tukar. Yang selanjutnya adalah review jurnal yang kedua, dengan nama jurnalnya International Review of Economic Finance dan judul jurnalnya Dynamic Linkage Between Exchange Rate and Stock Price
Evidence from East Asian Market. Nama penyusun Ming Xiong Fan, Roberto Chi Wing Fok, dan Ye Angela Liu. Menurut Dornbusch dan Visser pada tahun 1980 menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar mempengaruhi perubahan multinasional, yakni berkenaan dengan pendapatan dan harga saham. Contohnya, pada Wall Street Journal terbitan 8 Maret tahun 2000 menyatakan bahwa dolar turun terhadap yen dan sedikit melemah terhadap mata uang negara Eropa akibat pasar saham Amerika Serikat yang mengalami penurunan dengan kerugian yang sangat tajam pada 2 hari berturut-turut. Nah, untuk jurnal yang kedua ini, penulis menyajikan sebuah tabel berupa negara-negara mana saja di Asia Timur yang mempunyai kontrol modal baik yang kuat maupun yang lemah, dengan penentuan berupa sistem nilai tukar serta GDP dari ekspor dan impor. Dalam jurnal tersebut ditunjukkan negara Hong Kong, Jepang, dan Singapura, mereka tidak memiliki atau sedikit membatasi investasi asing di pasar modal. Akan tetapi untuk negara Korea, Malaysia, Taiwan, dan Thailand, benar-benar sepenuhnya tidak memiliki pasar modal yang terbuka untuk orang asing. Rumusan bahasan dari analisis jurnal yang saya review, yang pertama adalah fluktuasi nilai tukar sangat mempengaruhi investasi asing yang masuk, sehingga berpengaruh juga terhadap indeks pasar saham. Salah satu contoh hubungan antara pergerakan nilai tukar dengan indeks saham dapat dilihat pada saat terjadinya depresiasi Baht Thailand. Pemicu awalnya ini ditandai oleh penurunan nilai mata uang regional terhadap dolar Amerika Serikat sejak tahun 1995. Kemudian terjadi pelemahan mata uang Baht Thailand yang berangsur-angsur memberikan efek kepada negara-negara di Asia. Untuk rangkuman nomor 2, konteks perubahan nilai tukar, efeknya terhadap harga saham yakni bersifat menyeluruh. Hal ini terjadi dari perubahan pada nilai tukar akan berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan dan daya saing dalam pasar internasional. Hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan investor apakah akan melakukan investasi di negara tersebut atau tidak, yang akan otomatis berpengaruh terhadap pasar sahamnya juga. Dengan ketidakpastian ini, akan menjadikan titik tolak para investor untuk berupaya mencari return tertinggi dengan resiko tertentu, di mana salah satu resiko yang dihadapi ialah resiko mata uang asing atau currency risk. Rangkuman yang ketiga adalah nilai tukar dan harga saham secara positif berhubungan satu sama lain. Nah, banyak hal yang dapat mempengaruhi harga saham, baik yang sifatnya berpengaruh terhadap semua hal maupun hanya kepada satu atau beberapa saja. Dalam konteks perubahan nilai tukar, efeknya terhadap harga saham yakni bersifat menyeluruh. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara harga saham dengan volume investasi adalah bersifat positif, di mana jika tingkat harga saham tinggi, maka volume investasi pun meningkat, dan begitu pun untuk sebaliknya. Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh penulis, berdasarkan teori makro, nilai tukar dan harga saham secara positif berhubungan satu sama lain. Untuk yang terakhir adalah review jurnal dari yang ketiga. Nama jurnalnya dari Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dengan judul jurnal The Influence of Exchange Rate Indonesian Export atau pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. Nama penyusunnya Ari Mulyanta Ginting. Adanya keterbatasan kapasitas produksi yang dimiliki oleh suatu negara mendorong negara tersebut melakukan perdagangan internasional. Bagi Indonesia, meningkatnya perdagangan luar negeri menyebabkan adanya peningkatan dalam sektor ekspor maupun impor. Data selanjutnya berupa perkembangan ekspor Indonesia pada tahun 2005 sampai 2012. Perkembangan ekspor Indonesia ke luar negeri didominasi oleh sektor manufaktur. Sektor kedua terbesar adalah pertambangan, meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Sedangkan untuk sektor pertanian dan lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekspor Indonesia. Dari hasil analisis jurnal yang ketiga juga, di sini saya merangkumnya menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi atau mengubah harga relatif suatu produk. Pelemahan nilai tukar akan mengakibatkan bertambahnya biaya terhadap impor, karena akan semakin mahalnya harga suatu barang yang diimpor
bila dikonversikan terhadap mata uang lokal. Yang kedua adalah nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ekspor Indonesia. Hal ini terlihat ketika semakin kuatnya nilai tukar atau terapresiasi, maka akan mengakibatkan penurunan pada nilai ekspor. Begitupun sebaliknya, ketika adanya kenaikan terhadap dolar, maka akibatnya akan terjadi pelemahan pada nilai mata uang rupiah atau terdepresiasi, yang akan menyebabkan kenaikan pada tingkat ekspor Indonesia, dikarenakan para eksportir akan cenderung membidik pasar internasional akibat dari dolar yang menguat. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang akan berpengaruh pada jumlah arus masuk yang diterima perusahaan dari kegiatan ekspor perusahaan. Dan nantinya, hasil yang diterima dari kegiatan ekspor tersebut akan berpengaruh juga terhadap jumlah arus kas keluar, karena digunakan untuk membayar kegiatan impor. Sejalan dengan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, saya menambahkan sedikit bahwa ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, Bank Sentral pasti akan melakukan suatu tindakan, di antaranya dengan menaikkan penawaran uang. Jika penawaran uang bertambah, maka akan mengakibatkan peningkatan keseimbangan real dengan menggeser kurva LM atau liquidity money ke arah kanan, yang berarti pendapatan akan meningkat dan nilai tukar pun akan turun. Jika kurs mengalami penurunan, artinya mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing pun menurun, dan nantinya akan ada penambahan volume ekspor. Yang berikutnya adalah kesimpulan dari hasil jurnal-jurnal yang saya analisis berkaitan dengan sistem nilai tukar. Yang pertama, pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar menekankan kepada pentingnya aspek perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas perekonomian. Nah, kebijakan nilai tukar dikatakan konvertibel apabila mata uang tersebut bisa dipertukarkan secara bebas dengan mata uang negara lain. Apabila tidak adanya mata uang yang konvertibel, maka akan menyulitkan perdagangan antar negara, dikarenakan masing-masing negara tidak akan mau menerima mitra dagangnya. Yang kedua, untuk kesimpulan dari jurnal pertama yang berjudul Exchange Rate for Developing Countries, menjelaskan bahwa penentuan sistem nilai tukar ditentukan melalui beberapa indikator, salah satunya inflasi. Pada negara berkembang yang mempunyai tingkat inflasi yang tinggi akan cenderung memilih sistem nilai tukar mengambang atau bebas dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap. Kesimpulan ketiga dari jurnal yang kedua berjudul Dynamic Linkage Between Exchange Rate and Stock Price Evident from East Asian Market menjelaskan bahwa fluktuasi nilai tukar sangat mempengaruhi investasi asing yang masuk, sehingga berpengaruh juga terhadap indeks pasar saham. Kesimpulan dari jurnal yang terakhir, yakni yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia, menyatakan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ekspor di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.